saya sudah melalui ya yang lisan melalui apa sih sampai tadi juga saya sampaikan di damai hati-hati ada hati-hati sebenarnya. Coba kita untung kita di sini. Langkah-langkah pemerintah Kutai Barat yang selama ini kita menghadapi virus corona ini. Yang pertama saya sudah bawa beberapa hari lalu rapat koordinasi kita ingin supaya masing-masing OPD terutama PNS dulu ya kita tekankan bisa semua kegiatan semuanya harus dikurangi bahkan ditunda. Yang kedua, kita juga sudah koordinasi dengan beberapa dinas termasuk dinas perhubungan, dinas Pamung Praja ya kesehatan dan juga dinas-dinas yang terkait. Kita mengharapkan selalu koordinasi ya menghadapi virus corona ini karena ini tidak bisa ditangani satu dinas tetapi semua dinas yang terkait termasuk juga sampai ke kecamatan sampai kepala kampung di RT RW kita libatkan supaya pengawasan terhadap masyarakat kita terutama mereka yang sering beraktivitas ya kumpul-kumpul bahkan bikin acara-acara ya kita minta itu ditunda ya tidak boleh lagi mengadakan pertemuan lebih daripada 10 orang. Berikut juga kita sudah menyampaikan melalui gereja, melalui masjid, melalui sekolah-sekolah ya tidak boleh bersentuh ya langsung badan mau salaman kita tidak usah langsung bersalaman tetapi cukup membuat tangan kedua telapak tangan di depan sehingga kita tidak kontak badan dan ini salah satu. Kedua juga kita harus rajin ya mencuci tangan kita ya sudah ada pakai tisu basah pakai bahan-bahan pencuci tangan ya supaya bagaimana masyarakat Kutai Barat bisa berdisiplin ya untuk menjaga kesehatan dan menjaga virus ini. Tentu saya sudah berharap kepada PNS dulu harus memberi contoh karena beberapa hari yang lalu kita sudah membuat surat edaran ya tidak boleh ya tugas luar tidak boleh ya keluar Kutai Barat tetapi namanya manusia ya masih ada juga yang menganggap bahwa hal ini tidak terlalu dianggapnya tidak terlalu darurat bilangnya. Ternyata ya kita lihat hasil laporan dari Dinas Kesehatan ada beberapa orang sudah itu di dalam pengawasan kita dan ada satu yang sudah dikirim ya ke Samarinda supaya karena di Samarinda alat rumah sakitnya sudah lebih lengkap. Kalau kita di sini masih belum lengkap. Tetapi kita sudah juga melalui Dinas Kesehatan kita menyiapkan rumah sakit Pratama yang ada di Gang Mapan. Manakala nanti ada yang positif, maka di sanalah tempat untuk isolasi pasiennya dan keluarga tidak boleh besuk ke sana dan menjaga ke sana. Bahkan di rumah sakit HIS juga di BP di mana-mana kita sudah himbaukan bahwa untuk besuk pasien itu dibatasi dan diatur waktunya tidak boleh sebebas-bebasnya dan terutama anak kecil tidak boleh lagi dibawa ke tempat-tempat ya ke rumah sakit ke BP kemana itu sudah kita himbaukan kepada masyarakat bahkan kepada seluruh mulai dari kabupaten sampai ke kecamatan bahkan sampai ke kampung. Ini upaya-upaya tindakan pertama kita untuk mengantisipasi, meminimalisir ya kasus corona ini agar kita di Kutai Barat ini bisa bebas dari ya virus ini. Sekira itu langkah-langkah kita untuk langkah-langkah pertama kita ya supaya pertama kita mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada warga kita
agar mereka bisa berdisiplin dan mereka bisa memahami, mengerti. Juga kita menyampaikan juga kepada masyarakat, kita tidak perlu panik ya kepada ya berita-berita ini, baik di TV, media maupun di mana-mana. Kita tidak boleh panik, kita tetap tenang, tetapi kita harus waspada dan kita harus disiplin ya. Karena kenapa saya katakan jangan panik terhadap virus ini, karena semakin kita panik ya, semakin nanti tindakan kita tidak tepat sasaran dan juga apa yang kita inginkan juga tidak tercapai. Kalau kita panik dalam kondisi yang galau, maka kita tetap tenang, tetapi kita harus disiplin dan waspada. Itu yang saya sampaikan. Berarti di sini berarti artinya sudah ada status khusus untuk Kabupaten Kutai Barat, Pak ya? Ya, jadi gini prosedurnya itu, kalau kita mau membuat status Kutai Barat itu dari dinas bencana BPBD. ya, badan bencana ya, dia yang membuat status itu, dan itu nanti ditentukan bahwa Kutai Barat ini sekian, baru SK-nya dikeluarkan oleh saya. Tetapi saya kemarin sudah sampaikan kepada Pak Sekda, kita tidak usah lagi membuat status, karena status Gubernur Kalimantan Timur itu sudah menegaskan status Kalimantan Timur itu adalah siaga 1. Berarti sudah dalam keadaan yang darurat. Jadi kita ikuti aja status Kalimantan Timur. Makanya saya langsung membuat surat edaran bahwa mulai kegiatan-kegiatan kantor ya itu kita bisa kurangi, dan PNS bisa kerja dari rumah, tapi tidak libur ya, tidak libur, tapi kita kerja dari rumah. Dan juga kantor seperti Satpol PP, seperti dinas-dinas perhubungan itu nanti bagaimana cara mengaturnya supaya kantor itu tidak kosong ya. Tetapi mulai dari eselon ya, mulai eselon itu, nah itu nanti kita bisa bekerja, nanti diatur dinasnya masing-masing ya, bisa diatur. Kalau yang TKK yang honorer itu kita suruh tidak usah masuk dulu ya, sementara selama 2 minggu kita lihat dulu kondisinya, nanti itu bisa diperpanjang. Jadi kita ikut status Provinsi Kalimantan Timur sekarang itu sudah include Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan siaga 1, arti keadaan darurat. Maka saya berdasarkan status Kalimantan Timur itulah saya mengeluarkan surat edaran supaya para PNS bisa bekerja dari rumah dan bisa mengurangi semua kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpul orang banyak. Jadi kalau itu status Kutai Barat juga ikut status Kaltim itu siaga 1. Ya, siaga darurat bencana, Pak ya? Ya, darurat bencana. Jadi kita sudah juga membuat suruh badan penanggulangan bencana. Ya, bencana BPBD untuk segera membuat status nanti, dan saya menandatangani. Tapi sebelum itu kita sudah ikut Kalimantan Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.